Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah fi mabda'i amrin wa muntahah adada ma wasi'ahu Allah thumma ma ba'd. Faqala al-imam Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi rahimahullah wa nafa'ana bilumi fidayarini amin. Thumma syara'a al-musannifu fi ilmi tasawwufil musaffi lil qulub. Nah, sekarang beliau mulai setelah apa? Setelah membahas pembahasan usuluddin, summal fiqh, summa at-tasawuf al-musaffi lil qulub. Ya kan? Artinya di sini beliau ngasih isyarat bahwasanya tiga ulum ini tidak apa la tanfaku. Dalam seorang thalib tiga ini harus ada. Nah, tiga ini harus apa? Harus ada. Dan akidahnya apa? Kata Syarli Jum'ah katanya apa? Al-Azhari. Itu apa? Hah, Asy'ariyul aqidah atau Maturidi. Madhabiyul fiqh, Sufiyut tawajjuh. Jadi ini manhaj ulama. Jadi Azhari di sini bukan Azhari, bukan orang yang apa? Orang manhaj Azhar itu bukan sekolah ya. Azhar itu manhaj. Jadi nggak semua orang yang belajar di Azhar itu Azhari. Dan nggak semua orang yang nggak pernah ke Mesir itu nggak Azhari. Jadi Azhar itu apa? Manhaj. Nah, seperti yang disebutkan dalam buku ini. Ya. Apa itu di sini atau sofli al-musaffi lil qulub wa huwa tajridul qalbi lillah wa ihtiqaru ma siwah. Ya kan? Hati semuanya tajrid lillah wa hasiluhu yarji'u ila amalil qalbi wal jawarih. Nah, nantinya aslinya dia mahalnya fil qalb. Tapi nanti natijahnya dia terlihat di mana? Di jawarih. Nah, orangnya tenang, santai, tidak terburu-buru. Jadi bi'tibaril martabah semua ini sama. Aqidah, syariah, wa tazkiyah. Nah, itu fi martabatin wahidah. Tapi dari segi tahsil dalam segi pembelajaran apa? Kata Imam Dardir apa? Wa awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi al-wahidi fa'rifi kan. Nah, pertama harus ma'rifatullah. Tahu siapa yang disembah dulu ya kan ya. Tahu ma yajuzu lillah wa ma yastahilu alaihi wa ma yajibu 'ala Allah. Nah, setelah tahu ma'bud harus tahu bagaimana cara menyembahnya. Bagaimana cara apa? Menyembahnya. Makanya harus apa? Belajar syariah, fikih. Kita dalam mukallaf itu semuanya pekerjaannya mukallaf itu yaduru haula if'al wala taf'al. Lakuin nggak lakuin. Kalau semua Allah menyuruh kita untuk menyembah berhala, kita sembah berhala. Maksudnya kita menghadap berhala. Kenapa kita sholat menghadap Ka'bah? Ka'bah itu batu. Karena yang nyuruh siapa? Allah. Allah nyuruh malaikat buat sujud kepada Nabi Adam. Apakah itu syirik? Enggak, karena itu kita semuanya pekerjaan itu yaduru haula if'al wala taf'al. Nah, ini taat. Nah, karena di sini bukan dari segi siapa yang disembah, tapi apa? Bukan siapa yang disujudin, tapi siapa yang nyuruh sujud. Nah, gitu. Siapa yang nyuruh sujud. Makanya butuh sangat sekali butuh namanya fikih. Nah, tapi setelah tahu ibadat dan tahu marifat, tahu ilmunya. Nah, biasanya orang mulai apa hatinya sosokan nih. Makanya diakhiri dengan apa? At-tasawuf af musaffi lil qulub wa khatama kitabahu bihi litakuna khatimatul faqih. Nah, saya belum nyebutnya faqih. Faqih itu apa faqih? Faqih itu sifat musyabbahah dari kalimat fakuha. Fakuha yafqahu. Artinya apa? Maka ala wazni fa'ula yaf'alu. Itu apa? Bimakna idza rasakhat al-fiqhu fi nafsihi. Jadi fikih itu sudah menjadi darah daging dia. Nah, kalau cuma sekedar paham, itu fakiha, fahima artinya. Nah, fakiha ya kalau dia pinter lebih cepat dari lainnya, itu namanya fakoha, man sabaqa bil fahmi. Tapi sini nyebutinnya bukan fakih, karena fa'il dari fakiha sama fakoha itu fakih. Tapi sini nyebutnya fakih. Jadi fakuha ya ya. Jadi sorol fikhu lahu sajiyah. Nah gitu.
Tathiru qalbihi. Nah, supaya tathiro ya. Litakuna khatimatul faqihi tathiro qalbihi wa tasfiyata sariratihi liyalqallaha ta'ala biqalbin salim. Wali qaulihim. Ini perkataan siapa ini? Perkataannya Imam siapa? Imam Malik ya. Man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaq. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaq. Wa man tasawwafa wa tafaqqah faqad tahaqqaq. Nah, jadi cukup dengan melakukan fardhah, kemudian ngelakuin yang di tasawuf ini, beliau nyebutin di sini semuanya pembahasan rodhail, pembahasan apa? Takhalli. Nah, pembahasan apa? Takhalli dari segala keburukan. Nah, jadi ada yang nanya Nabi, ya Rasulullah, ini ada seorang perempuan, kerjaannya sholat malam, siang puasa, sedekahnya banyak dan sebagainya, tapi dia tu'zi jaroha. Nah, dia enggak apa, lisannya tuh kemana-mana, menyakiti. Kalau ngomong nyeliket. Nah, kata Nabi apa? La khaira fiha. Hiya min ahlil nar. Hiya min ahlin nar. Nah, terus ada nih satu orang nih, perempuan. Kerjaannya ya sholatnya cuma sholat maktubah, kemudian sedekahnya seadanya, dua geneh tiga geneh, ya seadanya aja. Tapi orang dia nggak ada yang dia sakitin. Orangnya humble, enak. Nah, kata Nabi, hiya min ahlil jannah. Nah, hiya min ahlil jannah. Nah, jadi di sini pentingnya apa? Pentingnya apa? Takhalli. Takhalli baru tahalli. Nah, bahkan kalian kalau lagi dalam keadaan kotor, apakah langsung pakai parfum? Hmm, nggak mungkin kan? Secara tabiat saja. Nggak mungkin orang baju pasti dicuci dulu baru dikasih parfum. Kasih Stella lagi apa? Dauni, ya kan ya? Tapi Dauni sekarang apa? Mukotoah. Nah, jangan pakai Dauni. Pakai parfum dan sebagainya. Nah, nggak ada orang langsung dikasih parfum, kotor-kotor langsung dikasih parfum. Memang kelihatannya kayak wangi ya, tapi jijik, ya kan ya? Jijik ya. Nah, gitulah. Orang yang dia banyak ini tapi masih apa? Lam yatakhalli anir radhail. Nah, seperti itu. Qala al-musannifu rahimahullah wa hifdzul qalbi minal ma'asi wajibun ala kulli muslim. Nah, beliau memulai dengan apa? Dengan qalb. Karena qalb itu asyraful a'dha. Wa hifdzul qalbi minal ma'asi. Dari apa? Dari segala maksiat. Wa min ma'asi al-qalb apa? Al-bid'ah. Al-bid'atu min tajsim wal bid'atu min i'tizal wa bid'atun min sabbis sahabah wa hakada. Karena mahaluhu fil qalb. Itu harus kita apa? Kita jaga hati dari segala apa? Segala maasi dan bid'ah tersebut. Bagaimana jaganya? Jaganya caranya jangan mendengar perkataan mereka. Nah, nggak boleh mendengar perkataan mereka, atau buku jangan baca. Kalian kalau tanya siapa Musonif Al-Kasyaf, itu tafsir Balagi. Siapa musonifnya? Al-Imam Az-Zamakhsyari, Jarullah. Beliau kalau masih hidup nih, ente tanya dia, dari segi balaghah imam beliau. Tapi kalau ente tanya, man anta? Beliau akan nyebut, ana Abul Qasim Al-Mu'tazili. Bangga dengan keintizalannya. Makanya buat mutadi nggak boleh baca Al-Kasyaf. Walaupun di sana ilmunya dari segi balaghah, karena banyak apa? I'tizal. Nah, jangan baca buku mereka, jangan dengar perkataan mereka, ikut manhaj. Nah, baru setelah kira-kira sudah bisa nyampe mutawasit atau muntahi, kalian bisa lihat definisi mubtadi, mutawasit, sama muntahi di Hasyiah Bajuri. Ada tuh di awal muqaddimah. Nah, kalau sampai muntahi contohnya, baru mulai baca buku mereka. Karena ini manhaj Quran. Di Al-Quran tuh nggak di semuanya disebutkan cerita orang-orang soleh saja. Di Al-Quran itu disebutkan nggak cerita Fir'aun, cerita kaum Ad, kaum Samud. Ini manhaj Quran. Harus baca untuk tahu dari mana segi kesalahannya. Nah, kalau sudah rasakhat ilmuhu, baru mulai mendebat mereka. Dan mendebat itu untuk mencari hakikat, bukan buat sok-sokan, buat hebat-hebatan dan sebagainya. Nah, jadi bukan di awal-awal senangnya melihat perdebatan, di awal-awal senangnya, wah seru nih,
Memang hama satu sabab itu pengennya terlihat wah gitu kan. Nah, tapi tidak seperti itu. Itu di akhir. Ya. Maka jangan iltifat. Al-multafitu la yasil. Al-multafit apa? La yasil. Wa hifdzul qalbi minal ma'asi wajibun. Dan wajibnya sini fardu ain ya. Fardu ain. Dan hati itu yata'atharu bimada? Bin nadhar, bikasratin nadhar wa bikasrati sama. Hati itu yata'athar. Nah, makanya kebanyakan apa sebagainya salah satu media kufar itu medianya apa? Dengan media sosial itu. Dilihatkan semuanya yang aneh-aneh dan sebagainya. Supaya tiap dan orang tiap hari apa melihat HP muncul yang aneh-aneh. Semakin lama terjerumus seperti itu. Wajibun ala kulli muslimin. Wa kadza hifdzul a'dha. Begitu juga hifdzul apa? Hifdzul a'dha. Karena al a'dha itu miftahu apa? Miftahu mafatihul qulub. Apa mafatih masuknya ke hati itu lewat a'dha. Ya kan lewat a'dha. A'dha ini itu amanah istamanahu taala 'alal insan. Bahkan kalian di pembahasan baik itu boleh nggak menjual mata, menjual organ tubuh? Boleh nggak? Nggak boleh. Karena yang boleh dijual itu sesuatu yang dimilikin. Sedangkan tubuh kita itu bukan milik kita. Itu milik Allah. Walaqad karramna bani Adam. Nah, kemarin apa? Apa namanya? Syukur itu ya. Sarful abdi jami'a ma'anamallahu lima khuliqalahu. Mata ini dipakai buat apa gitu. Famin ma'asil qalbi. Dari sini dimulai dengan qalb dulu ya. Famin ma'asil qalbi asyakku fillahi ta'ala. Ini asyirk. Asyirku usul ma'asi. Asyirku usul ma'asi. Asyakku fillahi ta'ala. Wal amnu min makrillah. Nah, kenapa orang itu merasa aman dari makrullah? Kata Syekh Nawawi, bil istirsal fil ma'asi. Gara-gara sering ngelakuin maksiat. Ma'al litikal ala rahmah. Rahmatullahi wasi'ah. Ntar aja deh. Nah, makrullah itu apa makrullah nih kata Syekh Nawawi? Makrullah huwa irdafun ni'am lil abdi ma'a mukhalafatihi li amrihi ta'ala. Yang dia nikmatnya terus apa? Terus terpancarkan nikmatnya, terus ngalir. Tapi dia tetap ngelakuin mukhalafah bima amarallah. Wa ibqa'u halihi ma'a su'i adabihi ma'allah. Dia tetap kaya gitu kan. Nah, wa idharul karamah min ghairi juhdin li ta'ah. Nah, kelihatannya kayak ngeluarin karomah padahal dia nggak sama sekali nggak ngelakuin ibadah. Makanya sangat jangan termakan orang yang ngomong, lihat loh negara barat, negara kufar, mereka aman sentosa, maju dan sebagainya. Ini kok bilat muslimin apa nggak maju nggak sebagainya. Ya akhi itu makrullah. Itu apa? Makrullah. Orang muslim itu dengan imannya saja itu udah yakfi liduhul jannah. Afdal min apa? Nah, jadi hal yastawil ladina seperti itu ya. Wal qunut. Nah, sini qunut apa? Ail ya'su min rahmatillah. Ini kebalikannya. Kalau tadi terlalu itikal pada rahmatillah, di sini kebalikannya. Dia putus asa. Putus asa. Qala ta'ala qul ya ibadiyalladzina asyrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Nah, dan yang keempat wattakabbur ala ibadillah. Nah, tadi semuanya kepada Allah, asyakku fillah, apa namanya? Al-amnu min makrillah, kemudian al-qunut min rahmatillah. Sekarang takabbur ala ibadillah. Sini apa? Takabbur ala ibadillah kata Syekh. Ta'an yara fi nafsihi annahu khairun min ghairihi. Nah, ini perkataan siapa? Ana khairun minhu itu siapa yang pertama kali ngomong? Hah? Iblis. Nah, yang pertama kali ngomong siapa? Iblis. Wa an yahtaqiron nas. Nah, wa an yahtaqiron nas. Barangkali. Nah, ketika kita misalnya alhamdulillah diberikan nikmat apa? Contoh malam dingin kayak gini bangun malam-malam, wah diberi kenikmatan bangun, sholat tahajud. Ngelihat teman, apa? Ngelihat teman tidur. Dia tidur dan aku sholat. Nah, nggak boleh. Makanya harus ketika dapat nikmat taat seperti itu harus apa? Syuhudun ni'mah. Nah, ini hadza manallahu alayya. Barangkali buat orang itu kita harus apa? Berhusnuzon. Barangkali dia habis muzakarah tadi malam capek baru tidur jam 1. Nah, seperti itu. Atau kita sekarang diberi nikmat apa? Duduk di majelis ilmu. Lihat teman,
kok kerjaannya di rumah doang tidur-tiduran. Barangkali dia ini nggak mau ikut majelis gara-gara nggak kita ajak. Sebenarnya dia malu aja, nggak mau ngajak. Nggak gara-gara nggak ada yang ngajak aja. Berarti kita yang taksir, kita yang salah, bukan dia yang salah. Atau dia udah kita ajak tapi nggak mau. Barangkali gara-gara ngelihat kita, kok ke majelis ilmu tapi kok nggak sholat jamaah. Majelis ilmu tapi kok habis habis ngaji kok kerjaannya apa? Kerjaannya gibah. Jadi lihat, mending anak tiduran nggak maksiat. Nah, jadi harus melihat taksir di diri kita. Nah, dan segala taat itu harus kita syuhudun nikmah. Hada mimma manallahu alaina. Imam Asy-Sya'rani punya buku namanya Al-Minanul Kubro. Nah, itu beliau menyebutin semua. Mimma manallahu alayya anni ahfadul Quran fi umri wa umri tamaniyah mimma manallahu alayya. Itu. Jadi syuhudun ni'mah. Itu bukan sombong, itu namanya syuhudu an-ni'mah. Jadi Imam Suyuti punya nulis buku terhadap dirinya sendiri. Nah, itu semuanya dari segi apa? Wa amma bi ni'mati rabbika hadits. Nah, maka kata beliau fatajamul fil malabis wal maraqib wat tu'um. Nah, kan mahalnya kan di hati tadi ya, takabur. Maka orang kalau pakai baju bagus atau pakai sedan atau beli makan makanan yang enak dan sebagainya, la yusama kibron. Jadi kita nggak bisa lihat kiber. Kiber itu mahalu fil qalb, nggak ada yang bisa ngelihat. Nah, jadi nggak boleh kita menjudge orang itu. Wah, ini orang sosokan sekali pakai sedan. Wah, orang ini, gitu nggak bisa. Nggak bisa. Makanya Imam Syafi'i ngomong apa? Imam Syafi'i ngomong ajdis ya ba'idak tasaita fa innaha zinatur rijali biha tukramu wa ta'izu. Nah, itu pakai baju tuh zina, ya kan? Wa da'it tawadu fi thiyabi khasisatan. Kok sosokan tawadu gara-gara pakai baju apa? Pakai baju lusuh. Nah, fallahu ya'lamu ma takinnu wa taktumu. Allah tuh yang tahu apa yang dalam hati. Nah, fajiyadu fajawdatu thiyabika la jadi kan. Fajamalu thawbika la yadurru ba'daan. Nah, katanya apa? Pakai baju bagus itu sama sekali enggak bahaya. Tapi bahaya enggak bahaya ketika apa? Ba'daan takhshal ilaha wa tattaqi ma yahrumu. Nah, kalau ente takwa dan tahu dan meninggalkan apa yang diharamkan. Pakai baju bagus dan sebagainya enggak apa-apa. Warathisu thawbika la yaziduka rif'atan wa anta abadun mujrimu. Nah, ente pakai baju lucu dan sebagainya tapi ente tetap maksiat, itu enggak disebut tawadu. Tawadu itu bukan di fil hayah wa sebagainya. Semua itu di mahalu al-qalb. Seperti itu. Warriya. Nah, warriya wa huwa an yatluba ar-rajulu biqalbihi ru'yatan nas wa a'malihi. Pengennya dilihat ya. Wal ujub bi taatillah. Nah, tadi ya. Yang kan harus syuhudun nikmah tadi, jangan ujub. Wa huwa ru'yatul ibadah wa isti'zamuha minal abdi. Merasa paling apa? Paling. Nah, itu merasa paling, si paling ya. Wal hasadu wal hikdu ala abidillah. Dengki, nggak mau orang dapat nikmat. Wa ma'nal hasad, kata beliau, mana hasad karahiyatun ni'mah 'alal muslim wastithqaluha. Wastithqaluha. Jadi kalau lihat orang dapat nikmat tuh kok hatinya tuh sempit. Berat sekali, pengen orang tuh cuma dia dapat nikmat. Nah gitu. Tapi kalau dia pengen punya nikmat kayak orang tersebut, tapi sama sekali nggak menginginkan nikmat tersebut hilang, itu namanya apa? Kata Senawi, fa in kana la yaqrahu dzalika li akhihi wala yuridu zawalaha yuridu li nafsihi mithlaha. Cuma dia pengen aja, pengen kayak orang itu, pengen alim kayak orang tersebut. Itu namanya ghibthah dan dia mahmud. Ini mahmud walaysa madmum. Wa minha al-israru ala ma'siyatillah. Nah, apa? Al-israr ala ma'siyatillah. Mungkin dia tahu ini dosanya dosa kecil, tapi dilakukan terus-menerus. Nah, dosa kecil tapi dilakukan terus-menerus. Makanya biasanya salah satu syarat untuk apa? Untuk menikahkan itu wali itu harus adil. Sedangkan sekarang kasuro al-fahsya dan sebagainya. Makanya biasanya tukang yang apa yang tukang nikahin tuh siapa namanya? Penghulu itu nyuruh. Ya, sekarang semuanya istighfar ya. Nah, itu kan nyuruh semuanya beristighfar, astagfirullah. Supaya ketika menikahkan itu posisinya lagi taubat, posisinya lagi adil. Nah, gitu. Gitu ya. Maka di sini kata Senawi falidzalika zawajal waliyu al-fasik idza azam musliman ala qadhi shalawat dan sebagainya. Wal bukhlu bima aujaballahu taala. Kemarin udah belajar zakat ya.
Nah, dia bakhil. Wal bukhl ini mahalu fil qalb juga nih. Wa su'udzani billah wa bi khalqillah. Su'udzon billah, bahaya sekali. Akbarul kabair su'udzani billahi azza wa jalla. Wa bi khalqillah al muslimin alladzina hum ahlul khair. Ya su'udzon. Wat tasghir lima azamallahu ta'ala min ta'atin. Ada orang ngelakuin taat. Alah cuma gitu doang. Enggak boleh istisghar. Taat itu nikmat. Taat itu apa? Nikmat. Au maksiyah, dia istisghar. Alah maksiat kecil doang. Nah, maksiat kecil doang. Ini namanya dia at-tasghir lima azamallahu ta'ala min ta'ah au maksiyah. Jangan melihat dari segi maksiatnya, lihat siapa yang kamu maksiatin. Nah itu. Yang kamu maksiatin siapa? Orang yang menciptakan kita. Nah, itu. Au Qur'anin, membahaya sekali. Tasgirul Quran. Makanya hatta fi sharf nggak boleh. Ngelawasi tasgir nggak boleh. Suatu yang mu'adzam tuh nggak boleh dikatakan dengan sigotu tasgir nggak boleh, musogor, ya kan? Au ilmin. Atau ilmu, alah cuma ilmu ini doang. Siapa juga bisa. Nggak boleh tasgir. Au jannatin au narid. Nah, wa kullu dzalika minal ma'asi wal khaba'ith al muhlikat. Itu menghancurkan. Bal ba'du dzalika mimma yudkhilu fil kufri wal iyadzu billah. Kayak yang pertama tadi asyakku fillah. Wa min ta'atil qalbi. Nah, setelah takhalli min apa? Minar radhail al qalbiyah baru tahalli. Apa aja taat itu? Al imanu billah wal yaqin. Al imanu billah wal yaqin wal ikhlas. Bi an tahharat hawasuhu al-dhahirah wal batinah min al-akhlaq al-dhamimah. Wal ikhlas wat tawadu'. Nah, tawadu apa kata beliau? Bi an la yara li nafsihi fadlan ala ahadin. Wan nasihatu lil muslimin. Nasihat ini apa saja? Kan ada yang nanya Rasulullah. Wa ma hiya itu kan. Ad-dinu an-nasihah. Qalu wa ma hiya. Nah, nasihat itu apa? Lillah wa li rasulihi wa li aimatil muslimin wa ammatihim, ya. Di sini an-nasihah bil apa? Wa hiya ikhlasul qaul wal amal lil muslimin. Ikhlasul qaul wal amal lil muslimin. Bi an tu'allimahum dinahum. Ngajarin agama. Wa tu'ti faqirahum wa tajtanib ghisyahum. Jangan membuat kecurangan. An-nasihat lil muslimin. Nasihat itu sebagai macam nasihat. Ada namanya buku An-Nasaih Ad-Diniyah lil Imam Haddad. Itu beliau ngasih nasihat ke semua penjuru, nggak cuma buat alim talibul ilmu doang. Buat nasihat buat orang yang jualan, nasihat buat orang yang bertani, semua pekerjaan beliau nasihatin itu. Nasaih Ad-Diniyah. Was-sakha'u wa husnul dzanni. Nah, as-sakha wa minas sakha an tu'allima sahibaka. Ngajar. Gimana caranya ngajar? Mudzakarah. Salah satu yang jelasin. Bantu buat sama-sama paham. Ya. Itu minas sakha wa husnul dzann. Nah, wa husnul dzanni wa ta'dhimu sya'airillah. Wa ta'dhimu sya'airillah. Makanya kalau orang diam dan mendengarkan azan, itu salah satu ta'dhim sya'airillah. Dengan ta'dhim sya'airillah. Sama juga ta'dhim kutubil ilm. Ini min sya'airillah. Wa syukru ala ni'amillah. Syukru ala ni'amillah. Wa minas syukur apa? Asyukru ala man afadaka ilman. Asyukru ala man a'anana ala majalisil ilm. Habis ini kalian harus minta terima kasih sama Ustaz video, sama Ustaz siapa? Roma dan sebagainya, yang sama MD yang ngasih tempat ini, ya kan ya? Wa syukru ala ni'amillah kal islam wa ta'ah wa sairin ni'ami. Nah, was sabru alal bala. Sabar ada 3 ya. Ada sabar alal bala. Makanya ada hadisnya. Man usiba musibatin fi malihi aw jasadihi fakatamaha wa lam yaskuha ila nas kana haqqan 'ala Allahi ayyaghfira lahu. Barangkali itu sebagai kafarah, kan? Mithl amrad wal mihan wa mautil ahibba wa faqdil mal wa tasallutin nas wa ghairiha. Nah, sabar yang kedua apa? As-sabru 'ala ta'ah. Ta'ah juga butuh sabar. Ya kan? Memang awalnya susah, lama-lama mudah, kan? Was-sabru 'anil ma'asi. Nah, yang ketiga, sabar untuk tidak melakukan apa? Maksiat. Wathiqatu birrizqi minallah. Nah, thiqatu birrizqi minallah. Makanya ada kata ulama apa? Mathalur rizqi alladzi tatlubuhu mathaludz dzillil ladzi apa? Alladzi yamshi ma'ak. Kayak bayangan kita. Bayangan tuh kalau kita kejar dia bakalan pergi. Tapi kalau kita pergi dia ngikutin. Nah, itu namanya apa?
rezeki. Maka ada sebagian ulama ngomong apa? Ahlul hadis arzakuhum tawilah. Nah, ahlul hadis itu man kasurat arzakuhum. Ahlul siapa tadi? Ahlul hadis. Man kasurat arzakuhum. Nah, itu ahlul hadis kita. Kenapa? Karena rezeki di sini am. Rezeki di sini bukan cuma dinar wa dirham. Dinar sama dirham tuh nggak usah diajarin juga orang pada suka. Nah, wa inna apa? Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Kata ulama, apa tafsir al khair di sini? Al-mal. Nah, tapi ar-rizqi di sini am. Pemahaman itu rezeki. Ilmu itu rezeki. Nah, maka al hadis kenapa rezekinya banyak kata ulama? Padahal Imam Syu'bah pernah ngomong, man talabal hadits aflas. Orang kalau udah belajar hadis, itu pasti bakalan miskin. Kenapa miskin? Kalian lihat buku paling banyak di maktabah itu buku tentang hadis. Nah, kalau orang belajar hadis harus punya banyak buku, harus miskin, berani miskin ya. Nah, karena para ahli hadis itu orang paling banyak bersolawat. Setiap lembarnya bukunya yang dia baca apa? Kata Nabi. Nah, itu ya. Itu fadilahul hadis. Wa ba'dud dunya wa bughdud dunya. Enggak suka sama dunia. Apa kata Imam Syafi'i kemarin? Wa man lam yadhkir dunya fa inni ta'imtuha wa siqa ilaiha adbuha wa adabuha. Maksud apa? Wa ma hiya illa jifatun mustahilatun. Alaiha kilabun hammuhun najtidabuha. Di atas dunia itu cuma ada banyak kilap-kilap. Fa in tajtanibha kunta silman li ahliha wa in tajtadibha, kalau ente ikut-ikutan ngambil itu jadabat ka kilabuha, ente bakalan harus bertarung melawan kilap-kilap tersebut. Wa adawatun nafsi wasyaiton. Memang susah ya. Pagi musim dingin, pagi-pagi buat wudu. Nah, susah, harus dilawan. Adawatun nafsi wasyaiton wa mahabbatullahi ta'ala wa rasulihi wa sahabatihi. Nah, terus cinta sahabat. Kata Syaibu Zubat, wa ma jara baina sihabi naskutu anhu wa ajrul ijtihadi nusbitu. Udah, itu semua ijtihad. Enggak usah ngomong panjang lebar itu. Wa ahli baitihi, harus cinta juga ahlul bait. Siapa ahlul bait di sini? Hum arba'ah, Al-Hasan wal Husain wa Ali wa Fatimah, dan semua keturunannya. Wat tabi'in. Wat tabi'in. Makanya salah satu doanya apa? Ini kan tuh al-muhajirina wal ansor, kata-kata ada wat tabi'ina bi ihsan ila, bukan. Ayatnya apa? Ladina qalu wa tabi'una bi ihsan apa ya? Ayatnya? Rabbana ighfir lana dzunubana. Astagfirullahaladzim. Nah itu. Wassalihin. Nah, cinta sama orang-orang soleh. Makanya Imam Syafi'i ini, Imam Syafi'i lagi, beliau banyak banget ini ya. Perkataan hikmahnya. Kata Imam Syafi'i apa? Uhibbus solihina walastu minhum. Nah, anda tuh suka sama orang-orang soleh. Walastu minhum. Tawadu beliau. La'ali an anala syafa'atahum. La'ali an anala bihimus syafa'ah. Wa akrahu man bidha'atuhul ma'asi. Aku nggak suka sama orang yang bermaksiat. Ini sifat ya, nggak nyebutin orang. Sifatnya ma'asi. Wa in kunna sawa'an fil bid'ah, kata Imam siapa? Imam Syafi'i. Tapi murid beliau, Imam Ahmad bin Hambal, ketika dengar bait ini, Imam Ahmad bin Hambal itu setiap doain guru beliau, Imam Syafi'i. Setiap habis sholat. Terus ditanya sama anaknya, ngapain kok ayahanda doain orang tersebut? Padahal nggak beda jauh umurnya, cuma beda 14 tahun dan sebagainya. Kata Imam Ahmad bin Hambal apa? Imam Syafi'i itu bagaikan matahari untuk dunia. Kasyamsi lid dunya wa kal afiyah lil abdan. Fahal tajid lahu ma min badil? Nggak ada. Afiyah, kalau udah nggak ada afiyah, kesehatan, badan tuh nggak terasa enak. Makan nggak enak, kalau sakit nggak enak kan? Dan sebagainya. Atau bumi ini nggak ada matahari gimana? Nggak bisa kerja, dan sebagainya. Nah itu perumpamaan Imam Syafi'i, kata Imam Ahmad bin Hambal. Apa kata Imam Ahmad bin Hambal ketika dengar ini? Nuhibbu solihina wa anta minhum. Nah dia. Tadi Imam Syafi'i ngomong apa? Uhibbu solihina wa lastu minhum. Ya. Kata beliau, nuhibbu solihina wa anta minhum. Hamakallahu min tilkal bid'ah. Allah untuk menjaga Anda wahai imam dari bid'ah tersebut. Apa bid'ahnya? Ma'asi tersebut. Al-ma'asi. War-ridho 'anillah. Nah, ridho 'anillah wa huwa a'la minas sabri darajah. Wa tawakkul 'alaihi. Al-i'timad 'ala Allah taala la 'ala ma siwah. Nah, kerja itu al-akhdhu bil asbab, tapi natijahnya itu kita semua i'timad pada Allah. Wa ghairu dzalika minal wajibat al-qalbiyah al-munjiyah. Nah, itu semua dari
Ma'asi apa? Ma'asi dan ta'ah al-qalbiyah. Sekarang mulai ke jawari. Wa amma ma'asil jawarihi fa ma'asil batni. Beliau mulai ke batin ya, ke matahtal al-qalb dulu. Yaitu apa? Batin. Mislu aklir riba. Nah, ini memakan uang riba. Itu juga orang yang membantunya. Wa syurbi kulli muskirin. Wa syurbi apa? Kulli muskirin. Orang sudah dikasih nikmat akal kok malah dihilangkan. Nah gitu. Wa akli malil yatim. Nah, makan uang haram. Wa kulli ma harramallahu alaihi minal ma'kulat wal masyrubat. Ente la tajid aliman illa wahum apa namanya? Yataharrauna anil ma'kul. Kan kita udah bahas yang kemarin. Al Imam An-Nawawi beliau tuh nggak mau makan sama sekali kecuali dari makanan dikirim sama orang tuanya. Itu Imam An-Nawawi. Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Itu makan cuma dari kiriman orang tuanya. Apa yang dikirim sama orang tuanya? Beliau meninggal sebelum orang tuanya. Beliau cuma hidup 45 tahun doang. Tapi ilmuhu muntashir. Apa yang dikirim orang tuanya? Cuma sekedar air sama dua rogif kata ulama. Beliau makan dua rogif di maghrib, minum di akhir ketika subuh. Setiap hari puasa. Gak nikah beliau. Nah, gak mikir, gak kepikiran buat nikah. Saking sibuknya belajar itu Imam An-Nawawi. Kenapa? Tahari bil halal. Berarti kalau untuk melihat terjemah Imam Abu Hanifah bagaimana bapaknya itu sangat taharrufil apa fil ma'kal. Itu bacalah tarjum ulama tersebut. Wa akli malil yatim. Nah, kenapa kok sekarang susah belajar dan sebagainya? Lihat dulu apa yang masuk dalam atau apa yang dikasih orang terhadap apa yang kita makan atau orang dapat beasiswa. Beasiswa tapi nggak dipakai. Beasiswanya dipakai buat apa nih? Beasiswanya dipakai buat belajar kan. Orang ngasih duit itu untuk apa? Dia tolib. Nah, atau kalian dapat beasiswa dari Muhammadiyah misalnya. Apa syaratnya? Harus diikutin. Syaratnya di situ untuk belajar sama untuk khidmah sama apa persyarikatan ya kan. Nah, kok nggak ngelakuin itu? Mata aku luhu suhat. Makanya susah futuh. Nah, itu gara-gara apa dulu yang dimakan dimasukkan. Nah, itu kan. Wa akli malil yatim. Wa kulli ma haramallahu alaihi minal ma'kulat wal masyrubat. Wa qad la'anallahu wa rasuluhu akilar riba wa kullaman a'ana ala aklihi. Nah, wa la'ana syaribal khamri wa kullaman a'ana ala syurbiha hatta al-bayya' lahu. Enggak cuma yang minum doang yang membantu. Nah, membantu. Tadi kan kita udah bahas ya. Apa itlaful hayawan. Bahkan orang yang membantu, bahkan orang yang cuma dalal ngasih tahu itu di situ ada hewan, itu nggak boleh juga. Nah, nggak boleh membantu. Yang kedua wa ma'asil lisani katsirah. Nah, beliau setelah baten nyebutin lisan. Kenapa lisan? Lisan ini jirmuhu sogir, jurmuhu kabir. Apa jirmu? Apa tadi? Sogir kecil ya. Tapi kalau udah menyakitkan, dampaknya sangat besar. Makanya satu-satunya bagian tubuh yang dipagarin sampai 2 pagar itu cuma lisan, gigi, sama mulut. 2 pagarnya. Nah, itu isyarah bahwasanya jangan banyak kasratul kalam. Nah, kemudian apa yang ada penutupnya? Mata. Nah, mempermudah kita untuk godul basor, ya kan? Telinga ada penutupnya nggak ada. Nah, itu isyarah buat kita tuh banyak-banyak mendengar, banyak-banyak belajar. Nah, gitu ya. Mulut banyak penutupnya nih, isyarah, jangan banyak-banyak ngomong. Nah, itu. Wa ma'asil lisani katsiratun aidon mithlul al-ghibah. Nah, sama gibah. Wahia apa itu gibah? Tikruka akhokal muslima bima yakrahu wa in kunta sodikon. Bahkan Imam Tajuddin As-Subki yang anak itu pernah suatu hari di halaman rumahnya melihat anjing. Beliau ngomong apa? Ya Kalab ibna Kalab. Nah, itu. Kalab ibna Kalab. Sama bapaknya, jangan lakuin itu. Lah ini hakikat ini emang dia kan anjing anaknya anjing ya kan? Emang ada anjing anaknya rusa? Nggak ada. Tapi syaratnya apa? Syaratnya kata Rasulullah sih. Adamu kos ditahkir. Nggak ada niat untuk tahkir gitu ya. Nah, wahadihi faidah kata Imam Tajuddin As-Subki. Nah, karena kalau nggak sodik itu namanya bukan gibah lagi, namanya dusta, buhtan namanya. Kalau membuat-buat kejelekan orang, gitu ya. Wan namimah. Nah, suka banget melihat orang pecah itu seneng banget ya. Wan namimah. Makanya Imam Asy-Syafi'i ketika ada orang
Itu loh orang itu kerjaannya gibahin sampean ya. Syafi'i orangnya akalnya udah sehat dan sebagainya, ya nggak apa-apa, bagus gitu kan. Kenapa? Karena orang dia kalau dia nggak suka saya, dia nggak bakal ngutang sama saya. Jadi ngelihat sesuatu tuh ngelihat baiknya aja. Orang kalau nggak suka sama kita, mungkin nggak dia ngutang, mungkin nggak dia ngabisin waktu kita, curhat dan sebagainya, nggak mungkin kan. Ya udah dia fakot atlakoni, udah ana eman. Tapi kalau ada teman yang suka, ya alhamdulillah ada teman bisa buat diutangin. Gitu. Nah, ada teman bisa buat curhat dan sebagainya. Jadi lihat baiknya aja. Orang nggak suka ya udah biarin. Kata ulama, mana malakan nama alaika, orang yang sekarang ngasih tahu nih loh ada yang nggak suka, itu suatu hari dia juga bakal gituin orang, gituin ente gitu. Orang ini lo nggak suka, nah gitu. Jadi nama tuh jauhin aja, nggak usah didengerin. Wal kadhib wasyatmi wasabbi wal la'ni wa ghiriha. Nah, suka meso dan sebagainya ya. Hati-hati ini. Wa ma'asil aini. Nah, wa ma'asil aini mithlu an-nadhari ila nisa al-ajnabiyat. Nah, di sini apa? Di sini aurah, mana aurah di sini? Itu artinya ma yajibu apa? Ma yahrumu nadharuhu. Nah, kalau satar di sholat sama di haji kan apa? Ma yajibu satruhu, yang harus ditutup. Di sini ma yahrumu nadharuhu. Nah, kalau di sholat sama di haji tadi mafhum ya, laki-laki dari pusar sampai dengkul, perempuan semua kecuali wajah sama telapak tangan. Nah, di sini apa yang diharamkan? Kata beliau, wal asoh. Nah, kita baca dulu. Wa jami'i badaniha. Maksud dari nisa al janibat jami'i badaniha hatal ain, walaupun cuma lihat mata. Kemudian kau ngerasa nikmat, nah itu nggak boleh. Wasya'ar wa dzufar, walaupun cuma kuku. Padahal bukan bukan aurat kan? Bukan aurat dari segi mayajibu satruhu kan? Wa kada alil tidat biqaddiha, atau melihat dari belakang. Padahal ini orang udah nutup perempuan ini, tapi yang laki-laki ini karena di sini kan yang mukhotob orang yang melihat. Nah, ini ngelihat merasa nikmat dengan bentuk tubuhnya. Nah, ini juga boleh. Pun yang dia lihat itu apa? Tertutup. Makanya Godul Basar tuh sama udah lihat tanah aja gitu. Ya kan ya, lihat tanah aja, lihat jalan. Siapa tahu apa? Siapa tahu dapat koin, dapat geneh, lebih berguna ini. Nah, kata alitidat bikot dia dengan bentuk letak tubuh. Wal asoh indar rafi anal mar'ata tanzuru ila jami'i badanir rajuli al ajnabi. Nah, buat perempuan boleh ngelihat, kata Imam Rafi ya. Boleh ngelihat laki-laki, kecuali apa yang baina surah warukbah. Berarti sama kayak aurah di sholat. Tapi kalau al-qaulsani ini kata Imam An-Nawawi. Jadi sini godul basar bukan laki-laki doang. Perempuan juga minta untuk godul basar ya. Kalau qaulsani la taro minhu illa ma yara minha. Sebagaimana laki-laki cuma boleh ngelihat muka sama tangan, perempuan juga boleh ngelihat laki-laki cuma dari muka sama tangan. Seperti itu. Wa nadharul aurat. Nah, melihat aurat. Walaupun aurat orang yang mahram atau auratnya dia sendiri. Aurat sendiri makruh. Aurat sendiri apa? Makruh. Melihat aurat. Wa nadhar bil istihqar ilal muslim. Nah, ini masuk nih nadharnya dengan hati. Melihat orang, ya orang gini doang ini. Ini istihqar. Nah, ini namanya istihqar. Wa nadharu fi baitil ghairi bi ghairi idnihi. Nah, ini melihat, ini biasanya masih sisir karena rumahnya tingkat kan. Melihat rumah orang ada kebuka dikit, tiba-tiba langsung lihat ya. Nah, ini tanpa izinnya nggak boleh ya. Dan orang tersebut juga yang punya rumah juga harusnya nggak buka juga gitu kan. Jadi salah dua-duanya sih. Nah, salah dua-duanya. Nah, bighair idnihi. Wa minal bait wa minal aurat itu apa? HP temenmu tuh sama lemari temenmu tuh. Itu aurat dia. Dia nggak mau dilihat sama orang lain. Kalian buka-buka asal lemari orang atau buka WhatsApp temennya, asik. Lihat apa? Ngelihat cecetan dia. Ini aurat dia, ini rumah dia. Ente nggak izin nggak boleh. Bahkan malah jahilin, bikin bikin apa status aneh-aneh. Nah, ini masuk ke kayak masuk ke rumah orang tanpa izin. Nah, ya kan ya. Wa ghairi dzalika. Nah, baik-baik istighfar kita di sini baca ini ya. Wa ma'asil udhuni. Nah, setelah mata masuk ke apa? Ke telinga. Wa ma'asil udhuni kalistima ilal gibah. Oke lah, kita nggak gibah, nggak ikut gibah, tapi seneng dengerin. Nggak gibah tapi seneng dengerin. Sama aja. Maharumanutkuhu harumas ilistima ilaihi. Nah, nggak suka meso, tapi seneng nonton-nonton
yang meso-meso nonton orang yang itu, nah, sama aja. Ya. Wa ghairiha minal muharramat. Dikira cuma yang ngomong, yang denger juga. Makanya benar-benar harus hifat. Semua apa pintu nih, abwab buat ke kolab terus dikunci rapat-rapat gitu kan. Wa ma'asil yad kat tatfif fil kaili wal wazni. Nah, ini salah satu min asbabi su'il khotimah itu curang dalam berniaga. Biasanya sekarang apa? Biasanya jual online, misalnya jual kulkas, dilihatnya kayak gede. Dilihat di foto dilihatin gede banget ya. Atau tab atau sebagainya lihatin gede. Waktu datang ternyata kecil. Jual tas kelihatan bagus, waktu datang ternyata kecil banget. Nah, ini kan salah satu apa? Curang gitu kan. Nah, wal khiyanah. Nah, khianat wasariqah wasairil muamalat al muharramah. Makanya kalau mau berniaga, mau jualan harus belajar dulu fikihnya biar enggak terjerumus di suatu yang haram. Kal qatli masih lihat nih. Wadarbi bi ghairi haqqin. Suka mukul nih bahaya. Wa ma'asir rijli. Nah, sekarang ma'asir rijl bukan rojul ya. Rijl nih. Mithlul masyi fi si'ayatin bi muslimin au qatlihi. Nah, orang yang berusaha untuk ngapain? Untuk menamimah. Pengen orang itu terpecah atau pengen membunuh orang. Ini kakinya tuh maksiat. Au ma yadurruhu bi ghairi haqqin. Wa ghairi dzalika min kulli ma harumal masyu ilaihi. Nah, wa ma'asil farji. Nah, mulai ke bawah perut nih. Apa itu? Kazina wal liwat. Nah, ini buat laki-laki nih, liwat. Apa itu liwat? Ilajul hasyafah au qadya fi duburi dzakarin au untha. Jadi nggak boleh masuk salah tancap itu. Nah, wal istimna bil yad. Nah, al istimna bil yad. Nah, ini nggak boleh. Al istimna bil yad. Talabu khurujil mani bil yad. Ay apa? Biyadi nafsihi. Itu nggak boleh. Ya, amal istimna biyadi halilah jaiz. Nah, biyadil halilah fa jaizun. Apa itu halilah artinya apa halilah? Hah? Zauja ya, zauja. Wa ghairi dzalika min ma'asil farji. Nah, di sini di bawah di Syekh Nawawi bilang apa? Kalau di perempuan sama perempuan namanya musahaqatun nisa. Ya nggak boleh musahaqatin nisa. Antaf alal mar'ah bil mar'ah. Wa kamufakhadatir rijal. Nah, wa min ma'asil farji al baul fil masjid. Nah, baul fil masjid walaupun pakai apa? Walaupun di ina. Nah, itu nggak boleh. Al awil baul wa tagut alal qabril muhtaram. Nah, di atas kuburan. Ya nggak boleh. Wal ma'siyatu bikullil badani. Nah, wal ma'siyatu bikullil badani. Ini semua badan ya, nggak cuma mata, nggak cuma telinga, tapi semua badan. Contohnya apa? Kal uquqi lil walidain. Nah, ini muhim nih. Apa itu dobit uquq walidain? Apa itu dobit apa? Orang yang durhaka. Kata beliau sini, qala Ibnu Hajarin fi Zawajir. Al uquq li ahadil walidain itu ada 3 definisi. Yang pertama apa? An yu'zil waladu ahada walidayhi. Menyakiti orang tua dengan tingkah laku bima lau fa'alahu ma'a ghairi walidayhi kana muharraman min jumlatis sogoir. Sesuatu yang kalian lakukan terhadap orang tua orang lain itu dosa kecil. Kok kalian lakukan ke orang tua? Itu namanya dosa besar. Itu uquq. Kan? Fayan taqilu bin nisbah ila ahdil walidaini ilal kabair. Atau apa? Atau yukhalif amrohu au nahyahu. Nah, ini orang tuanya nyuruh dia atau ngelarang dia, tapi dia nggak dengerin. Tapi apa perintah sama larangannya seperti apa? Fi ma yadkhulu fil khauf 'alal walad min fawati nafsin. Orang tua takut anaknya pergi ke gunung. Tapi maksa, oh masih muda, kenapa kita nggak gunung? Mending kita apa mendaki Gunung Merapi sekalian. Nah, ini nggak boleh. Kalau orang tua ngelarang nggak boleh. Ya kan? Yang dia orang tuanya ngelarang gara-gara takut terhadap apa namanya jiwa atau nyawa anaknya. Au udwin min a'dha'ihi ma lam yattahim alwalad fi dzalika. Au an yukhalifahu fi safarin, atau nih anaknya safar. Orang tuanya nggak mau dia safar. Tapi safar apa dulu? Safar apa dulu? Nah, walaisa bi fardin alal walad. Bukan safar yang wajib. Apa safar yang wajib? Thalabul ilm. Nah, thalabul ilm atau thalabul kasab, orang yang bekerja. Thalabul kasab itu wajib, apalagi kasbul halal. Nah, makanya banyak orang sekarang, kenapa kok pulang cepat? Kenapa ini? Dilarang orang tua, nggak boleh sama orang tua. Nggak ada hubungannya. Larangan orang tua, perintah orang tua sama ngelanjutin
belajar. Padahal yang ada juga orang yang sudah malas belajar itu kan. Nah, adanya orang jalan. Karena tolabul ilm itu apa? Tolabul ilm itu naf'uhu am buat orang banyak. Sedangkan apa taat orang tua naf'uhu khos. Boleh taat tapi jangan apa? Jangan sampai mengganggu sesuatu yang bermanfaat. Wal firari minaz zahfi. Nah, orang sudah apa? Sudah mau berperang dia kabur. Wahuma minal kabair. Apa huma? Kabur dari peperangan sama uququl. Wa ghairi madzukir minal ma'asi mithlu irkha'i dzaili thawb. Nah, pakai baju sampai di bawah apa? Mata kaki. Lirrajuli, ini buat laki-laki. Kalau perempuan masa di atas mata kaki enggak? Lirrajuli hatta yujawis al-ka'bain. Nah, wa yusibul arat. Tapi apa nih koidnya nih? Tailnya. Lit tafakhur wat ta'adum. Kalau dia pakai itu dengan apa? Dengan niat sombong, belagu. Nah, ya. Nah, tapi kalau tanpa ada niat sombong, dia ya punyanya baju itu aja, punya makruh. Tapi kalau sudah jadi syiaru al ulama, sekarang kakula beri di bawah semua. Nah, itu mubah. Hukumnya apa? Hukumnya mubah. Tapi kalau pakai kakula buat sombong, dulunya salaman, sekarang kamu udah sama kayak saya bajunya. Dadanya luas banget. Ini malah makin sombong ya. Waqati atir rahimi. Nah, memotong hubungan silaturahim. Wa dzulmin nas. Nah, zalim. Wallahul muwaffiq al mu'in nas'aluhu lima yuhibbu wa yarda wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jazahullahu anna wa an talabatil ilmi khairal jaza. Jazallahu sayyidana al Habib Ahmad bin Hasan al Habsyi wa syarih al Imam Muhammad Nawawi bin Umar al Jawi wa asyakhana wa muallimina wa walidina wa dzil huquqi alaina khaira ma jaza mualliman an tilmidihi wa nas'alullaha an yuwaffiqana wa iyyakum lil amali bima ta'allamna wa nas'alullaha ta'ala an yuwaffiqana wa iyyakum lil ikhlas fi tahsilil ilmi wa mudarasatihi wa mudzakaratihi wa ta'limihi linnas wa nas'alullaha ta'ala an yuwaffiqana wa iyyakum an nakuna minal ulama al-amilin al-mukhlisin al-thabitin ala al-manhajil qawim wa an yanfa'ana bima ta'allamna wa 'allamna amin amin ya rabbal alamin. Ya, selesai alhamdulillah. Kita sudah menyelesaikan apa? Membaca risalah al-jami'ah. Nah, baca risalah al-jami'ah. Dan khatam suatu buku itu bukan sesuatu yang patut untuk dibanggakan. Khatam buku itu sesuatu yang patut untuk disyukuri, bukan dibanggakan. Bagaimana kita mensyukuri khatam buku tersebut? Dengan kita mudzakarah, ya, mudzakarah diulang-ulang. Dan Imam An-Nawawi di sini, apalagi di bagian fikih, ini sangat cocok sekali sama kita atau kalian yang sudah masuk di mahasiswa S1 ya. Karena ibarah yang beliau pakai itu hampir 90%. Itu dari mana? Kemarin kita udah bahas ya. Dari Tuhfatul Muhtaj, syarahnya Minhaj. Nah, kalian udah baca di kuliah syarah Minhaj kan? Nah, jadi baca sekali lagi 2 kali buku ini, kalian pasti bakalan apa? Bakalan mendapati apa? Mendapati kesusahan. Mendapati kesusahan. Makanya harus dibaca bareng-bareng, jangan sendiri, ya. Jangan dibaca. Dan dari sini dilihat dari apa yang kita baca, ternyata banyak sekali bagian atau suatu urusan yang itu fardu ain seharusnya sudah menyebar luas di antara masyarakat kita, tapi ternyata kita masih belum tahu. Maka di sini kita punya kewajiban sama-sama saling bersinergi. Nanti kalau pulang ke Indonesia harus disampaikan. Jangan bakhil. Jadi kan al-bukhlu apa? Bima anamallahu alaina. Seperti itu ya. Kemudian dari masalah buku. Dari masalah buku. Buku ini alat ya. Buku ini alat. Buku itu alat. Al-ibrah itu bimada. Al-ibrah itu bisyaykhin fattah. Nah, kalian jangan sampai apa? Jangan taktafuna
Bimisli biamsali, kayak senior-senior seperti aneh atau yang lainnya. Jangan pernah iktifa. Kalian semua sekarang tuh sudah di negeri yang penuh dengan ulama. Kalau kata kiai saya tuh jangan sampai kayak ayam yang mati di lubung padi. Ayam mati di lubung padi. Nah, artinya kita 4 tahun dari sekarang, 5 tahun dari sekarang, jangan sampai orang yang bodoh, jahil. Padahal kita berada di antara para ulama. Labud an na'khud minhum, an natalaqqa minhum. Nah, itu dari Syekhun Fatah. Yang kedua, apa setelah Syekhun Fatah? Kitab ya. Kita butuh namanya kitabun sihah ya, kitabun sihah. Nah, habis dari ini, nanya guru, apa buku yang harus dibaca setelahnya? Nah, apa yang harus dibaca setelahnya? Buku yang dibaca itu adalah buku yang sudah bertahun-tahun, beratus-ratus tahun dipakai untuk mengajar. Karena itu mujarab. Bukan buku yang dalamnya semuanya mutamat bahkan. Kalian tahu Fathul Qorib itu di dalamnya lebih dari 80 masalah itu bukan masalah yang mutamat dalam madhab. Tapi kenapa terus diajarkan? Ya memang pertama karena diikhlasi musarnifihi. Yang kedua karena di situ bahkan kita belajar kaifa yufakkirul ulama. Nah, kita itu belajar bagaimana bermuamalah sama orang yang beda pandangan. Nah, itu semua diajarkan. Itu semua diajarkan. Kemudian dari segi buku al-mu'tamadnya, buku yang mu'tamad. Aib bagi thalib itu untuk tidak punya buku buat yang dihadiri majelis. Nah, itu aib. Maka jangan bakhil-bakhil untuk ngeluarin duit beli buku buat buku yang mau dipelajarin. Bahkan Syekh Nuruddin Iter yang baru wafat tahun 2022 atau 2021 kemarin, beliau ngomong apa? Syira'ul kutub yurisul ghina. Nah, beli buku itu yurisul ghina. Ada aja rezeki min haitsu la yahtasib. Min haitsu la yahtasib. Bagaimana tahu buku mutamat? Tanya. Buku mutamat itu bukan buku yang murah, ya. Biasanya saya juga pertama-tama pasti nyarinya yang murah, bukan? Enggak, seperti itu. Nyari buku yang mutamat, muhaqqaqah, munaqqahah. Gimana caranya? Tanya sama guru atau tanya sama senior yang tahu. Seperti itu ya. Itu dari masalah apa tadi? Al-ibrah. Yang pertama syekh, yang kedua kitab. Hada wallahu taala a'la wa a'lam bishawab. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada Ustadz Dwi yang telah menyampaikan kajian pada sore hari ini. Semoga apa yang telah